Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahida Aingguti dengan NPM 10220222001, mahasiswa program studi agroteknologi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Mujahidin Toli-Toli. Video ini dibuat sebagai laporan praktikum mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu Berkelanjutan. Tanaman yang digunakan dalam praktikum ini yaitu pepaya. Pepaya adalah tanaman buah tropis yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Tanaman ini telah menyebar luas ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, karena buahnya yang lezat dan kaya akan nutrisi. Pepaya dikenal memiliki banyak manfaat baik dari segi kesehatan maupun ekonomi, menjadikannya tanaman yang penting dalam sistem pertanian banyak di negara tropis. Varietas pepaya yang digunakan dalam praktikum ini yaitu pepaya California. Pepaya California adalah salah satu varietas pepaya yang populer di Indonesia. Varietas ini dikenal karena keunggulannya dalam hal produktivitas, kualitas buah, dan ketahanan terhadap penyakit. Keunggulan-keunggulan ini membuat pepaya California sangat cocok untuk dibudidayakan dalam sistem pertanian terpadu berkelanjutan. Pepaya California memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, morfologi. Pepaya California memiliki batang yang lebih pendek dan kuat dibandingkan varietas lainnya, sehingga memudahkan proses pemanenan. Yang kedua, buah. Buahnya berukuran sedang dengan kulit berwarna kuning cerah ketika matang. Daging buahnya tebal, berwarna orange kemerahan, dan sangat manis. Untuk produktivitas, varietas ini memiliki produktivitas tinggi, dengan masa tanam hingga panen sekitar 8-12 bulan. Setiap pohon dapat menghasilkan banyak buah dalam satu musim. Sedangkan untuk ketahanannya, pepaya California lebih tahan terhadap penyakit seperti virus mosaik pepaya dan antraknosa yang sering menjadi masalah dalam budidaya pepaya. Adapun syarat tumbuh tanaman pepaya California yaitu yang pertama, pepaya California tumbuh optimal pada tanah dengan pH antara 6 hingga 7. Tanah yang terlalu asam atau terlalu basah dapat menghambat penyerapan nutrisi dan menyebabkan masalah pertumbuhan. Pengapuran atau penambahan bahan organik dapat dilakukan untuk menyesuaikan pH tanah sesuai kebutuhan. Suhu yang sesuai untuk menanam tanaman pepaya California yaitu berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius, sedangkan kelembaban udara sekitar 40%. Pepaya California dapat tumbuh baik di daerah dengan ketinggian hingga 1000 meter di atas permukaan laut, namun hasil terbaik biasanya diperoleh pada ketinggian 50 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Pepaya California memerlukan curah hujan tahunan antara 1000 sampai 200 mm. Curah hujan yang cukup penting untuk memastikan ketersediaan air yang memadai bagi tanaman. Sistem irigasi yang baik juga diperlukan, terutama selama musim kemarau untuk menjaga kelembaban tanah. Yang terakhir, tanaman pepaya California dapat tumbuh dengan subur pada tanah yang subur dan sedikit berpasir. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Minggu 28 April 2024 dan bertempat di Kampus 2 STIP Mujahidin Toli-Toli. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu benih pepaya California, tanah, arang sekam, gelas plastik bekas, parang, sodang, dan meteran. Adapun pelaksanaannya yaitu yang pertama membuat media semai. Media semai dibuat dengan mencampurkan tanah, pupuk kandang, dan sekam bakar dengan perbandingan 1:1:1, dicampur secara merata, lalu dimasukkan ke dalam gelas plastik. Yang kedua yaitu penyemaian bibit. Sebelum disemai, benih direndam pada air hangat selama 3 hari, lalu ditiriskan, selanjutnya disemai di gelas plastik. Benih akan berkecambah pada hari ke-8, selanjutnya dipelihara hingga tinggi 30 cm lalu dipindah tanam pada lubang tanam. Yang ketiga yaitu persiapan dan pengolahan lahan. Lahan dibersihkan dari gulma dan sisa-sisa tanaman lain, dan juga dibuat lubang tanam dengan jarak 2,5 meter x 2,5 meter. Lubang tanam diisi dengan pupuk kandang dan dibiarkan selama 1 minggu. Yang selanjutnya penanaman. Pada praktikum ini, penanaman dilakukan pada pagi hari. Adapun parameter pengamatan yang digunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama waktu berkecambah yang diamati sejak penyemaian hingga berkecambah. Yang kedua yaitu persentase kecambah dihitung dengan menggunakan rumus total benih berkecambah dibagi benih yang dikecambahkan. Yang ketiga, persentase hidup yang dihitung dengan menggunakan rumus total benih disemai dibagi benih yang hidup atau siap tanam.
Yang keempat, jumlah daun yang dihitung setiap 2 minggu sekali hingga bibit ditanam. Yang kelima, tinggi tanaman yang diukur pada saat tanaman berumur 28 hari setelah tanam. Parameter yang dapat diamati hanya ada 3, yaitu waktu berkecambah, persentase berkecambah, dan persentase hidup, dikarenakan waktu praktikum yang tidak cukup. Untuk waktu berkecambah yaitu kurang lebih 2 minggu, persentase kecambah itu 100%, sedangkan persentase hidup hanya 40,83%. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak memadai dan kurangnya perawatan. Kesimpulannya yaitu pada sistem usaha tani campuran dibutuhkan tanaman yang dapat berintegrasi satu sama lain untuk menunjang. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pada sistem usaha tani campuran dibutuhkan tanaman yang dapat berintegrasi satu sama lain untuk menunjang kesuburan tanah dan tanaman itu sendiri. Pemenuhan kondisi lingkungan yang tepat akan memastikan hasil panen yang maksimal dan berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang signifikan bagi petani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.